Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah minggu hari ini, kita saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 2. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amen.
maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Segiat-giatnya bagi Tuhan, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin menyambut nyawaku. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Maka siapa yang terluput daripada Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan 4. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dari Alkitab, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
Romawi, Warta Jemaat Minggu 20 September 2020. 1. Nama Minggu. Nama minggu kita adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis. 2. Topik minggu, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. 3. Hasil keputusan rapat RW 08 Cililitan, undangan rapat rukun warga 08 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 6 September 2020, waktu 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Aula GKPS Cililitan. Acara evaluasi protokol kesehatan COVID-19 seperti berikut. 1. Hari Minggu tanggal 13 September 2020 kita masih bisa beribadah di gereja. 2. Selanjutnya, mulai tanggal 20 September 2020 kita kembali beribadah di rumah masing-masing menunggu pemberitahuan berikutnya. Demikian diberitahukan untuk kita semua. 2 Romawi, Jemaat yang berulang tahun, mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 20 September 2020, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada 1. Arta Damayani S. 2. Agung Stephen Utapea. 3. Seria Boru Tambunan. 4. M. Nainggolan. 5. Foni Rida Boru Rumah Orbo. 6. Yeskiel R. D. Sibarani. 7. H. Pak Pahan. 8. Putra Siregar. 9. Dev Gabrian Sigite. Firman Tuhan landasan sukacita bagi yang berulang tahun. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Diambil dari Mazmur 16 ayat 11. 3 Romawi seperti yang ada di kertas acara. 4 Romawi seperti yang di kertas acara. 5 Romawi, berita keuangan Minggu tanggal 20 September 2020 seperti di kertas acara. Selanjutnya, untuk ibadah persembahan di rumah bersama keluarga bisa ditransfer ke rekening Hudia Bank Mandiri Cabang Plaza Keramat Jati dengan nomor 129 001 203 7335 atas nama HKBP Cililitan Resort Pulau Mas. Tuhan Yesus memberkati segala persembahan ucapan syukur kita demi kemuliaan bagi namanya. Shalom. Kita bernyanyi dari Gema nomor 289 sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Hallelujah.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis, tertulis dari kitab Lukas 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Lukas 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasab." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini kembali menyapa kita dengan sebuah atau 2 cerita yang pernah terjadi di zaman Nuh dan juga pada zaman Lot. Kedua peristiwa ini mengingatkan kita bagaimana manusia tidak mengingat Allah, bagaimana manusia dengan segala ketidaktaatannya kepada Allah pada saat zaman Nuh, juga pada saat zaman Lot. Karena ketidaktaatannya kepada Allah, maka manusia pada zaman itu hancur, mati di dalam murka Allah. Kita tahu di zaman Nuh, dengan air yang dihukum, yang selamat pada saat itu hanyalah keluarga Nuh, karena mereka taat, karena mereka mau melakukan apa yang difirmankan Allah kepada mereka. Namun orang lain atau manusia lain, semua itu ikut mati bersama dengan air bah yang datang pada saat itu. Demikian dengan keluarga Lot. Keluarga Lot yang setia dan taat selamat, kecuali istrinya Lot yang berubah menjadi tiang garam oleh karena ketidaktaatannya kepada Allah. Dari kedua peristiwa ini kita melihat betapa Allah itu berkuasa atas dunia ini, dan apapun boleh dipakai Allah untuk menunjukkan
yang terjadi gempa bumi mengakibatkan tsunami di Aceh ataupun di Nias yang mengakibatkan 300.000 orang harus meninggal oleh karena bencana alam tersebut. Saudaraku yang terkasih, setiap bencana alam terjadi, ada orang beranggapan itu sebagai proses alam. Ada juga orang mengatakan itu sebagai hukuman. Namun ada juga orang mengartikan bahwa bencana alam itu terjadi untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, kebesaran Tuhan atas dunia ini, kebesaran Tuhan atas ciptaannya, kebesaran Tuhan atas apapun yang ada di dunia ini. Sekali lagi, Tuhan berhak. Sekali lagi, Tuhan bisa memakai apapun ciptaannya untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Demikian dengan yang terjadi pada kita saat ini, di mana belahan bumi ini, dunia ini, bangsa dan negara kita, sama-sama kita sedang di dalam situasi yang tidak baik. Sama-sama dunia ini sedang dilanda bencana, yaitu COVID-19, mengakibatkan keresahan, mengakibatkan ketakutan, dan mengakibatkan kematian pada manusia. COVID-19 ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata kuasa, nama besar, popularitas, jabatan mau sehebat apapun dia, ternyata itu tidak bisa meluputkan dirinya, meluputkan kita dari COVID-19 ini. Sungguh tidak ada satu orang pun di dunia ini, bahkan kita pun menyangka tahun 2020 ini menjadi tahun yang penuh dengan bencana. Tidak saja hanya virus, namun juga bencana alam, gunung meletus, tanah longsor, ditambah lagi dengan kejahatan, kekerasan yang terjadi di dunia ini. Sekali lagi, tidak ada satu orang pun memprediksi tahun 2020 Indonesia ataupun dunia ini akan dilanda virus corona ataupun virus 19. Bencana itu datang dengan tiba-tiba. Bencana itu datang tanpa memberitahu sebelumnya mau dia datang. Demikian dengan kedatangan anak manusia, kedatangan Allah ke dunia ini. Tidak pernah diberitahukan dia datang pada bulan seperti ini, dia datang pada situasi seperti ini, dia datang dalam kehidupan seperti ini. Bahkan dikatakan dalam Matius, anak manusia itu datang, anak Allah itu datang seperti pencuri di malam hari. Artinya kedatangannya itu mendadak sekali. Kedatangannya itu tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan dikatakan anak Allah itu sendiri pun tidak tahu kapan kedatangannya datang ke dunia ini. Seperti pada nas kita pada hari ini dikatakan pada zaman Nuh, sebelum air bah itu datang telah diingatkan melalui Nuh supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka kembali taat dan setia kepada Allah. Tetapi mereka sibuk dengan kehidupannya. Mereka merayakan kehidupannya setiap hari tanpa mau peduli akan perintah, tanpa mau peduli akan larangan-larangan atau firman dari Allah. Ketidaktaatannya itu membuat mereka menjadi korban ataupun ikut mati hanyut dalam air bah. Hari kedatangan anak manusia telah diingatkan di dalam ayat 26 sampai dengan ayat 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sekali lagi, kedatangan anak manusia itu diibaratkan seperti bencana air bah yang datang secara mendadak, yang datang secara tiba-tiba. Dikatakan dalam ayat Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi, jika ada orang pernah memberi petunjuk, jika ada orang pernah berani mengatakan bahwa hari Tuhan itu pada bulan ini, pada tahun ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita itu tidak benar. Hanya diberitahu kepada kita, berjaga
tahu kapan. Maka sebelum hari Tuhan itu datang, berjaga-jagalah. Jangan kamu kira dunia ini dengan segala kenikmatannya tidak akan berlalu. Jangan kamu pikir segala keindahan yang ada di dunia ini tidak akan berlalu. Pada firman Tuhan pada hari Minggu kemarin 13 September diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada masanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada waktunya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah berkuasa memakai apapun. Allah berkuasa mempergunakan siapapun dari salah satu ciptaannya untuk menunjukkan kemahabesarannya kepada ciptaannya, termasuk kepada kita. Dan Tuhan bisa menyelamatkan kita dengan caranya yang mungkin tidak masuk akal. Tuhan bisa menyelamatkan kita dengan caranya menurut kita itu tidak masuk akal. Tetapi sekali lagi Allah bisa, Allah boleh mempergunakan siapa dan apapun dari salah satu ciptaannya untuk menunjukkan kemahabesarannya. Tentulah setiap orang yang setia, tentulah setiap orang yang taat akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sebaliknya, orang yang tidak taat, orang yang selalu hidup di dalam hawa nafsunya, kepadanya pun akan diberi hukuman murka yang dari Allah. Maka orang yang setia sampai dengan akhir hidupnya bukan berarti dia tidak ada persoalan, bukan berarti dia tidak ada diperhadapkan dengan tantangan, bukan berarti kepadanya tidak ada bahaya. Barangkali ada bahaya yang mengancam nyawanya, tetapi dia karena imannya akan diselamatkan. Maka saudaraku yang terkasih, keselamatan kita bukanlah keselamatan yang ada di dunia ini, yang sifatnya hanyalah sementara saja. Apapun yang ada di dunia ini, apapun bentuk yang boleh kita nikmati, yang boleh kita lihat, yang boleh kita raih di dunia ini, segala sesuatunya itu ada waktunya. Itu bukanlah yang abadi. Maka sebelum kedatangan anak manusia, sebelum Yesus datang untuk menghakimi dunia ini, kita diberi perintah untuk waspadalah. Pergunakan hari-harimu dengan baik, pergunakan hidupmu, sebab hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi sebelum dia datang, kita ingin hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita ingin dia hidup di dalam hal-hal yang menyenangkan hatinya. Ini adalah perpanjangan waktu bagi kita. Tetapi waktunya akan datang, dan ketika dia datang, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bertobat. Tidak sempat bagi kita untuk berkata bertobat dulu. Justru ini, hari ini kesempatan bagi kita adalah untuk bertobat. Hari ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Coba lihat ayat 34. Dikatakan dalam ayat 34, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya, pada hari kedatangan anak manusia itu, pada hari kedatangan anak Allah itu, bahwa yang diselamatkan adalah mereka yang setia, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Kebersamaan seseorang dengan siapapun, termasuk dengan yang paling dekat kepadanya pun, tidak ada hubungannya dengan keselamatan seseorang itu. Artinya, jika suaminya yang taat, ya suaminya yang akan mendapat kehidupan yang kekal, sekalipun dia hidup dengan istrinya. Sebaliknya, jika istrinya yang setia, istrinya yang taat, ya suaminya tidak akan hidup, tidak akan mendapat kehidupan yang kekal, hanya karena istri yang taat, hanya karena suami yang setia. Ingat Lot, bagaimana istrinya? Lot selamat, tetapi istrinya tidak. Maka keselamatan itu tidak ada seperti istilah ke surga itu, tidak ada istilah boncengan. Imanmu sendiri, hidupmu sendiri, iman percayamu kepada Tuhan, itu yang menyelamatkanmu. Bukan iman orang lain, bukan perbuatan orang lain yang menyelamatkanmu. Tetapi setiap kali kita pernah mendengar Yesus selalu berkata,
yang dekat dengan kita. Bukan imannya yang menyelamatkan kita, tetapi iman kita kepada Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Maka hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi, hari Tuhan itu pasti datang, tetapi tidak seorang pun tahu kapannya. Maka selagi kita masih diberi kesempatan, selagi kita masih hidup di dunia ini, lakukanlah hal yang baik. Lakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini. Hiduplah di dalam firman Tuhan, hiduplah di dalam ketaatan. Berilah pengampunan kepada mereka yang menyakitimu. Teruslah berdoa, teruslah bergaul dengan Tuhan. Berikanlah hidupmu, jadikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada siang hari ini. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kebenaran dan kehidupan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa suatu hari nanti Anak-Mu Yesus Kristus akan datang ke dunia ini. Kiranya kami tidak menghabiskan waktu kami mereka-reka menghitung kapan Engkau datang, tapi biarlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami menyambut-Mu. Kapanpun Engkau datang, kami Engkau dapati dalam ketaatan, kami Engkau dapati dalam kesetiaan, sehingga kami menjadi pewaris kerajaan. Jauhlah kiranya dari kami kehidupan yang selalu mengandalkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Firman-Mu sangat jelas mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah untuk sementara. Maka biarlah kami mengikatkan hidup kami kepada kehidupan yang kekal yang abadi melalui iman kami, melalui perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Itulah kiranya mengingatkan kami untuk selalu berharap, untuk selalu melakukan hal yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, berkati mereka yang berulang tahun. Biarlah mereka sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan terus memberkati mereka. Berkati mereka dalam pergumulan, jemaat-Mu dalam persoalan. Engkau berbelas kasih, Engkau memberi kekuatan, Engkau meluputkan mereka dari tekanan-tekanan jiwa, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan, penghiburan yang daripada. Terima kasih untuk segala karunia yang Tuhan berikan. Terlebih terima kasih jika kami masih boleh melayani-Mu dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan kami. Kami bersyukur dengan segala kekurangan Tuhan memakai kami. Maka mampukan kami memberi yang terbaik selagi kami bisa. Ampuni kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Oh
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.